Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang hasil rampasan senilai 10,2 triliun rupiah dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH kepada negara. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta pemuda Masjid Dunia menjadi perekat generasi muda sekaligus mendukung penyelenggaraan MTQ antarbangsa di Indonesia. Inilah rangkaian kegiatan sepekan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang terangkum dalam catatan Presiden dan Wakil Presiden RI bersama saya Rizky Ransaputra dan Hutomo Budi. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selasa 12 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas kondisi pasokan energi nasional serta perkembangan evaluasi izin pertambangan atau IUP. Dalam pertemuan itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia melaporkan kesiapan pasokan bahan bakar minyak, LPG, hingga minyak mentah nasional. Pemerintah menyebut seluruh cadangan energi saat ini berada di atas standar minimum nasional, sehingga pasokan dinilai dalam kondisi aman. Selain isu energi, pemerintah juga membahas penataan izin usaha pertambangan, terutama di kawasan hutan dan wilayah yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal. Evaluasi dilakukan terhadap sejumlah izin yang telah memenuhi persyaratan administrasi, namun belum dijalankan sebagaimana mestinya oleh pemegang izin. Penataan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya meminta dilakukan evaluasi terhadap izin-izin tambang yang tidak produktif. Saya melapor kepada Bapak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG maupun crude, semua di atas standar minimum nasional. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Yang kedua, saya juga melapor tentang penataan terhadap izin-izin tambang, khususnya di kawasan-kawasan hutan dan beberapa IUP yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Artinya sudah punya IUP, izinnya sudah lengkap, tapi nggak pernah dijalankan. Ini sudah Bapak Presiden menginstruksikan sejak 1 bulan lalu, 2 bulan lalu kalau tidak salah, untuk dilakukan evaluasi. Dan saya melaporkan perkembangan itu. Ya. Selain menerima Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Presiden Prabowo Subianto juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar ke Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penguatan pemberdayaan masyarakat melalui dukungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, perluasan perlindungan sosial, serta percepatan pengentasan kemiskinan nasional. Pemerintah juga disebut akan melanjutkan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan, terutama untuk memperkuat pertumbuhan UMKM dan juga ekonomi kreatif. Hari ini saya dipanggil Bapak Presiden untuk melaporkan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya, di mana Kemenko Pemberdayaan Masyarakat memiliki tanggung jawab kepada koordinasi, sinergi, pengendalian, sekaligus mendorong 6 kementerian dan 3 badan. Dalam konteks itu, beberapa hal yang amat sangat menggembirakan. Yang pertama, Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan, terutama untuk UMKM, akan mendorong dan terus memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga agar terus memfasilitasi UMKM kita untuk tumbuh dan mendapatkan fasilitas, terutama mendorong tempat-tempat yang idle, BUMN maupun kementerian lembaga digunakan oleh UMKM kita untuk baik itu pemasaran maupun display dan festival. Yang kedua, tahun ini akan ditambahi anggaran khusus
untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari 1 triliun dan insya Allah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita, selain terus menggerakkan kredit yang dipermudah dan terutama kredit usaha kecil dan menengah, kredit usaha rakyat, KUR. Rabu 13 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif, penerimaan hasil pajak, serta lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH melaporkan total penerimaan negara yang berhasil dihimpun mencapai 10,27 triliun rupiah sebagai bagian dari penertiban kawasan hutan dan penguatan tata kelola sumber daya alam. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Satgas PKH dan sejumlah lembaga yang terlibat dalam penertiban kawasan hutan. Pemerintah menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk mengamankan aset negara dan memastikan kekayaan negara dapat dimanfaatkan kembali bagi kepentingan masyarakat. Saya atas nama negara dan bangsa, atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Saya kira saudara-saudara, acara-acara seperti ini jangan kita anggap hanya seremoni atau show. Tapi pandangan saya, keyakinan saya, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sudah pada tahap bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Sudah terlalu lama saya merasakan, ya. Sudah terlalu lama karena saya sendiri juga sudah cukup lama jadi orang Indonesia. Saya merasakan rakyat kita ini agak bosan kalau dengar sambutan-sambutan, wejangan-wejangan. Itu yang pengalaman saya. Jadi rakyat kita harus lihat, ini loh uang. Hari ini 10 triliun. Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000. Saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar. Jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Selain penerimaan negara, Satgas PKH juga melaporkan capaian penguasaan kembali kawasan hutan sejak dibentuk pada Februari 2025 lalu. Pada sektor perkebunan sawit, kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali mencapai 5,8 juta hektar, sementara di sektor pertambangan seluas 12.371 hektar. Pada tahap ke-7, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan seluas 2,37 juta hektar melalui Kementerian Keuangan kepada BPI Danantara dan selanjutnya dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara. Adapun kegiatan penyerahan tersebut turut menandai kelanjutan upaya pemerintah dalam menata pengelolaan kawasan hutan dan memperkuat penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan hutan agar aset negara dapat dikelola secara optimal dan sesuai aturan yang berlaku. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 11 Mei 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat DPP Prajaniti Hindu Indonesia di Istana Wapres Jakarta. Wapres menyoroti pentingnya menjaga dan mengangkat nilai-nilai budaya lokal dalam pembangunan daerah. Ia juga menekankan bahwa kearifan budaya perlu menjadi fondasi pembangunan, salah satunya di Bali yang memiliki kekayaan tradisi dan budaya Hindu yang kuat. Selain membahas penguatan nilai budaya, audiensi tersebut juga membicarakan terkait usulan Prajaniti Hindu Indonesia tentang pembangunan tempat ibadah seluruh agama di Ibu Kota Nusantara IKN.
Menanggapi hal itu, Wapres menegaskan perhatian pemerintah terhadap penyediaan sarana ibadah yang representatif bagi seluruh umat beragama. Selasa 12 Mei 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau progres pembangunan MRT Jakarta fase 2A lintas utara selatan. Wapres menegaskan bahwa pembangunan transportasi publik yang aman, nyaman, modern, dan terintegrasi merupakan prioritas pemerintah untuk mendorong mobilitas masyarakat perkotaan yang lebih baik. Ia menyampaikan pembangunan MRT fase 2A menunjukkan progres yang sangat positif, di mana berdasarkan laporan yang diterima, progres konstruksi saat ini telah mencapai 59%. Wapres menekankan bahwa pembangunan transportasi publik tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan kawasan aglomerasi. Secara keseluruhan tadi sudah dilaporkan Pak Dirut, progres pembangunannya sudah mencapai 59%. Di akhir tahun 2027, HI Monas tersambung dan sudah beroperasi ya Pak ya. Lalu di akhir 2029 nyambung sampai ke stasiun kota. Terima kasih Pak Direktur beserta tim dan juga terutama tim konstruksi, pekerja konstruksi yang di sini kira-kira ada 3.800-an ya Pak ya. Terima kasih sekali sudah bekerja pagi, siang, malam sehingga progres pembangunan yang ada di sini bisa sesuai timeline. Ini adalah kerja-kerja bersama. Jadi untuk mewujudkan transportasi publik yang aman, nyaman, terintegrasi, ini dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dukungan dari kawasan aglomerasi. Fase 1 yang sudah beroperasi, itu 1 tahun sudah bisa melayani 47 juta penumpang. Ini angka yang luar biasa sekali. Dan ya ini adalah kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Dan saya sampaikan juga terima kasih Pak Gubernur atas komitmennya dalam pembangunan MRT dan LRT. Kita lihat juga sekarang Transjakarta sudah melayani wilayah aglomerasi juga. Wakil Presiden Gibran pada peninjauan itu didampingi Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiat. Selain MRT, Wapres turut mengapresiasi pengembangan LRT dan layanan Transjakarta yang saat ini menjangkau wilayah aglomerasi. Ia juga memberikan penghargaan atas kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bebaskan tarif transportasi publik bagi 15 golongan masyarakat, termasuk lansia dan penyandang disabilitas. Selasa 12 Mei 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima pengurus pemuda Masjid Dunia, PMD, di Istana Wakil Presiden Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Wapres menekankan pentingnya peran PMD dalam menjaga persatuan bangsa, utamanya generasi muda. Wapres juga mengapresiasi kiprah PMD dalam membersihkan ratusan ribu tempat ibadah, bukan hanya masjid, sebagai salah satu upaya menjaga keharmonisan antar umat beragama. Dalam audiensi ini, Presiden Pemuda Masjid Dunia Said Aldi Al-Idrus didampingi oleh jajaran pengurus pusat, sementara Wapres Gibran didampingi PLT Sekretaris Wakil Presiden Al-Muktabar. Rabu 13 Mei 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima audiensi jajaran pengurus Association of the Indonesian Tours and Travel Agency, ASITA, Bali, di Istana Wakil Presiden Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Asita Bali melaporkan rencana penyelenggaraan Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) yang akan digelar pada 28 hingga 30 Mei mendatang di Bali sebagai salah satu ajang promosi pariwisata internasional terbesar di Indonesia. Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, Wapres menegaskan pariwisata sebagai penggerak ekonomi melalui penguatan promosi terpadu, perluasan pasar internasional, dan kolaborasi lintas daerah guna meningkatkan lapangan kerja dan devisa. Asita Bali turut menyampaikan bahwa penyelenggaraan BBTF mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Luar Negeri. Sinergi ini juga menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan promosi serta menarik partisipasi pelaku industri pariwisata global.
Demikian rangkaian kegiatan sepekan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang terangkum dalam catatan Presiden dan Wakil Presiden RI bersama saya Rizky Rian Saputra dan Hutomo Budi serta tim Istana melaporkan. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.